Hai semua, para pecinta alur cerita, ketemu lagi dengan saya, di channel Alur Cerita 31. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan updatean dari kami. Kali ini kita akan mereview alur cerita film Mandarin, yang berjudul Mohis Mechanism. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan, para penjaga penjara, membawa seorang pemuda, kita sebut saja dia, Shen Tuo, yang merupakan pewaris dari teknik mekanisme Mo. Di tengah perjalanan Shen Tuo bersiul yang merupakan kode yang diberikan kepada tunangannya, untuk kabur dari penjara tersebut. Diketahui bahwa tujuan Shen Tuo memasuki penjara tambang tersebut, untuk menyelamatkan tunangannya. Setelah itu diperlihatkan para tahanan yang sedang menggali sesuatu. Diketahui, bahwa, 20 tahun lalu, Raja Tirani Mao Xin, menangkap para rakyat jelata dan memenjarakannya, untuk dipekerjakan menggali gua sampai inti benteng mekanisme. Dia baru akan membebaskan semua tahanan, apabila sudah mendapatkan harta karun Mo, yang berada di dasar inti benteng mekanisme tersebut. Singkat cerita, diperlihatkan Shen Tuo yang sedang bekerja di tambang itu. Waktu istirahat pun tiba. Shen Tuo terlihat sedang menjelaskan cara kabur kepada teman-temannya yang bernama Pentong, Cutong, Antong, Sautong, dan Botong. Yaitu mereka akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama merusak burung kayu pengintai, dan kelompok kedua, pergi menyelamatkan Jian Ren. Setelah itu rencana pelarian pun dimulai, ditugaskanlah Cutong menyelamatkan Jian Ren dan yang lainnya pergi menghancurkan burung kayu pengawas. Singkat cerita, diperlihatkan Shen Tuo memberikan ketapel kepada Botang, dan menyuruhnya menembak mesin pada burung kayu, dan dia pun berhasil menghentikan mesin burung kayu tersebut. Setelah itu diperlihatkan Shen Tuo yang menunggu Pentong, yang diperintahkan menyelamatkan Jian Ren. Setelah menunggu cukup lama, Pentong pun muncul bersama seorang wanita. Ternyata yang dibawa Pentong bukanlah Jian Ren. Kemudian Pentong menceritakan kejadiannya, sebelum menyelamatkan Jian Ren, dia pun menyelamatkan Walai terlebih dahulu. Setelah itu mereka berdua pergi membebaskan Jian Ren. Sesampainya di sana mereka pun kaget melihat sel Jian Ren kosong. Seketika Shen Tuo pun terlihat syok. Kemudian diperlihatkan keadaan Jian Ren yang sedang ingin diperkosa oleh seorang penjaga yang berada di dalam sangkar. Dari kejauhan terlihat Mao Xin diberikan kalung liontin milik Jian Ren. Kemudian, datanglah Shen Tuo untuk menyelamatkan Jian Ren, dan Shen Tuo melihat ke arah Mao Xin, kemudian memperlihatkan kalung liontinnya kepadanya. Seketika Mao Xin menyuruh bawahannya untuk berhenti. Lanjut cerita, diperlihatkan Shen Tuo dibawa ke depan Mao Xin. Lalu Mao Xin bertanya, kamu tahu siapa saya? Shen Tuo pun menjawab bahwa kau adalah penguasa yang kejam karena ambisimu untuk mendapatkan harta karun Mo. Kau menangkap dan memperkerjakan rakyat yang tidak berdosa menggali jalan pintas menuju inti benteng mekanisme. Kemudian Mao Xin menceritakan kisah hidupnya. Dulu dia terkena serangan jantung, dia pun membuat mekanisme jantung dirinya. Tak disangka dia pun dikelabui. Alat pengendali yang terhubung di jantungku, ditempatkan di benteng mekanisme. Selama saya di luar 5 km jantungku akan berhenti berdetak. Itulah sebabnya saya menginginkan alat pengendali itu. Dan yang menyimpan alat itu di sana adalah ayahmu. Dia pun berkata, dia lakukan itu untuk menghukumku si Raja Tirani yang kejam. Saya pun langsung membunuhnya. Lalu Mao Xin menyuruh Shen Tuo masuk di benteng mekanisme yang banyak jebakan, untuk diambilkan alat pengendali itu. Kemudian memperlihatkan Jian Ren di sebuah kotak berair dan berkata kepada Shen Tuo, dalam 4 jam kotak itu akan dipenuhi air. Singkat cerita, diperlihatkan Shen Tuo keluar dari ruangan tersebut dan bertemu dengan teman-temannya. Setelah itu dia memberitahukan kepada semua, dia akan masuk ke benteng mekanisme sendiri. Serentak temannya pun melarangnya, dan Shen Tuo pun berkata kembali, ini untuk menolong Jian Ren yang ditawan Mao Xin. Kemudian semua temannya sepakat ikut masuk ke benteng mekanisme, dan si Tuo melarang Sautong untuk masuk dan menyuruhnya untuk menjaga Jian Ren. Sautong pun bersumpah menjaga Jian Ren dengan nyawanya sendiri. Berangkatlah mereka ke benteng mekanisme, adapun yang pergi ialah Shen Tuo, Botang, Pentong, Antong, Cutong, dan Walai. Singkat cerita, sampailah mereka di lantai pertama benteng mekanisme. Mereka melihat ada 3 patung di tengah. Kemudian si Botang maju memegang salah satu patung tersebut. Seketika dia mengaktifkan perangkap kuno di ruang tersebut, dan membuat patung di sekitar mereka bergerak menyerang mereka semua. Seketika pun Shen Tuo dan teman-teman berusaha menghindari serangan dari patung tersebut.
Sementara mereka berusaha menghindari serangan dari patung-patung, datanglah seorang gadis yang bernama Anlai yang masuk di ruangan tersebut, dan Shen Tuo pun berteriak menyuruhnya berhenti, dan patung yang ingin menyerang Anlai pun berhenti menyerangnya. Dengan peristiwa itu Shen Tuo menyadari bahwa, yang membuat patung ini bergerak adalah getaran lantai yang mereka injak, dan menyuruh semua teman-temannya untuk tidak bergerak. Seketika patung-patung itu pun berhenti bergerak. Kemudian, Shen Tuo pun berkata, untuk bisa keluar dari sini salah satu dari kita harus mencari perhatian berlari berlawanan arah dari pintu keluar. Anlai pun mengajukan diri kemudian berlari, dan menyuruh yang lainnya cepat keluar dari sana. Yang lain pun bisa keluar dari ruangan itu dengan pengorbanan dari Anlai. Sampailah mereka di lantai kedua. Lantai kedua ini terlihat, tiang tinggi yang di atas terdapat beberapa gir, dan di bawah lantai adalah lava yang sangat panas. Kemudian gir-gir itu pun mulai bergerak. Seketika mereka semua berterbangan tertiup angin, untungnya Botang dan Antong bisa menahan mereka semua. Shen Tuo pun berpikir untuk menghentikan angin tersebut, dan seketika terbanglah salah satu sepatu mereka dan memasuki lubang yang ada di dinding. Shen Tuo pun menyadari mekanisme di ruangan tersebut, dan memanah lubang berdinding, dan masuklah anak panahnya mengenai salah satu gir yang membuatnya berhenti berputar. Kemudian Shen Tuo menjelaskan bahwa lubang di dinding itu seperti ventilasi hisap yang digerakkan oleh gir yang berada di atas, kemudian akan menjatuhkan kita ke lava yang ada di bawah. Singkat cerita, sampailah mereka di lantai ketiga, diperlihatkan mereka berada di sebuah lorong buntu, sementara mereka semua berdiskusi soal jalan keluar dari lorong tersebut. Seketika lorong itu mengeluarkan bola besar yang menuju ke arah mereka. Mereka segera berlari menyelamatkan diri, kemudian mereka sampai di lorong buntu yang lainnya. Shen Tuo pun menyadari bahwa poros ruangan ini di sini, terlihat menekan dua dinding, dan seketika pun muncullah dua tembok yang menghentikan bola tersebut dan membuka jalan menuju ruangan lain. Di ruangan lain tersebut, terdapat 3 kayu besar yang selalu berputar. Kemudian diperlihatkan Shen Tuo membuka tas yang dia bawa, dan mengambil beberapa alat untuk dijadikan sepatu roda, dan menyuruh Cutong untuk menyerang kayu besar tersebut dengan tali yang di ujungnya ada mata panah. Mereka berdua pun terlihat tertarik dan kemudian sampailah Shen Tuo di ruangan berikutnya. Mereka pun mengulang cara dari Shen Tuo, dan mereka pun semua berhasil. Sampailah mereka di ruang berikutnya. Di ruangan tersebut mereka pun terkena kabut ilusi yang membuat mereka berhalusinasi. Shen Tuo pun melihat bahwa Jian Ren tenggelam dalam kotak itu. Begitupun yang lainnya terjebak di ilusi mereka masing-masing. Untungnya Pentong tidak terkena kabut ilusi tersebut. Dan segera membangunkan Shen Tong. Setelah Shen Tong bangun mereka membangunkan yang lain. Sisa Walai yang belum dibangunkan, seketika itu pun Cutong melangkah maju untuk membangunkannya, dan Cutong pun tertusuk oleh Walai, karena dalam mimpi Walai dia menusuk seorang pria, dan Walai pun sadar dan syok melihat dia menusuk Cutong, karena darah yang keluar dari tubuh Cutong terlalu banyak dia pun meninggal. Untuk menebus kesalahannya Walai mengendong mayat Cutong dan berjanji akan mengeluarkannya dari tempat terkutuk ini. Singkat cerita sampailah mereka di inti benteng mekanisme yang menyerupai sebuah perpustakaan kuno. Mereka pun melihat-melihat dan mencari alat pengendali itu, dan Antong pun melihatnya dan bergegas mengambilnya. Setelah Antong mengambilnya, tanpa sengaja dia pun mengaktifkan perangkap di ruangan tersebut. Berterbanganlah anak panah di ruangan tersebut. Mereka pun semua berusaha menahannya, dan Shen Tuo pun menghancurkan salah satu rak buku dan masuk di dalam, dan menyuruh temannya yang lain untuk ikut masuk. Bergegaslah mereka semua untuk masuk. Dalam perjalanan untuk masuk di rak buku diperlihatkan Antong dan Botong terkena anak panah tapi mereka berdua pun berhasil masuk juga. Di dalam rak buku tersebut, Shen Tuo ingin keluar untuk memanjat rak buku, mencari cara menghentikan mesin panah tersebut. Karena tidak mau Shen Tuo pergi sendiri, Antong mengajukan diri untuk keluar bersama Shen Tuo. Keluarlah mereka berdua dari rak tersebut. Seketika anak panah pun melesat ke mereka. Dan Antong pun berusaha menahan anak panah tersebut, lalu dia pun terkena anak panah dan menyuruh Shen Tuo cepat pergi. Shen Tuo yang tidak tega melihat Antong, dia pun kembali dan menolongnya. Sesampai di pinggir tembok, Shen Tuo pun memanjat ke atas. Sesampainya di atas, dia pun masuk di mekanisme ruangan tersebut. Dan menarik sebuah rantai kemudian melemparkan rantai tersebut di salah satu gir. Seketika mekanisme ruang itu pun berhenti. Kemudian bergegaslah Botong, Pentong, dan Walai untuk menolong Antong, dan Shen Tuo pun terlihat turun dari atas. Setelah itu berkumpullah mereka di depan Antong, kemudian Antong menyerahkan alat pengendali ke Shen Tuo, dan berkata akhirnya kita bisa keluar, dan saya pun bisa melihat putraku kembali, kemudian menghembuskan napas yang terakhir.
Kemudian Sentuo pun terlihat menangis sebab waktu yang diberikannya pun telah habis. Seketika dia mengingat masih Shao Tong di sana. Singkat cerita, kemudian Shao Tong diperlihatkan berlari menuju roda gigi untuk menarik Jian Ren dari kotak tersebut, sementara Shao Tong memutar roda tersebut, dia diserang oleh salah satu penjaga, dan roda gigi pun berhenti berputar, kemudian datanglah Sentuo menyerang penjaga tersebut, Sentuo pun berhasil menjatuhkan penjaga tersebut dan menghentikan putaran rodanya, karena Shao Tong terkena banyak tusukan dia pun meninggal. Setelah itu datanglah penjaga yang lain menyerang Sentuo, Sentuo pun balas menyerang, dan mengambil topi besi milik salah satu penjaga dan membenturkannya di kotak kaca tempat Jian Ren diikat, kemudian dia pun membanting penjaga yang menyerangnya ke arah Jian Ren, dan membuat kaca itu hancur. Sentuo pun berhasil menyelamatkan Jian Ren, di sisi lain diperlihatkan Botong, Walai dan Pentong sedang bertarung dengan Raja Tirani Mao Xin, mereka pun terlihat kewalahan melawannya, dan setelah itu Mao Xin mengangkat Walai sambil dicekik, seketika itu pun muncul Sentuo dengan salah satu patung yang dia kendalikan. Kemudian menyerang Mao Xin pun terjatuh ke tanah, kemudian Sentuo menusuk lengan kanan Mao Xin, kemudian menodongkan tombak di kepala Mao Xin pun berkata bunuhlah aku, dan Sentuo pun membalas saya tidak akan membunuhmu, saya akan membiarkanmu hidup di sini sendiri, dan melemparkan alat pengendali ke Mao Xin, kemudian menyuruh semua orang untuk keluar dari sana karena mereka sudah terbebas, terlihat Jian Ren tersenyum di kejauhan. Kemudian diperlihatkan seorang anak kecil berjalan membuka pintu karena disuruh ibunya, dia pun terkejut karena mendapatkan sekantong uang, diketahui bahwa anak itu adalah anak Antong, dan yang memberikan uang tersebut ialah Sentuo dan temannya. Setelah itu mereka pun tersenyum dan pergi mengendarai kuda. Film pun tamat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan alur cerita dari kami. Sekian dan terima kasih.